Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Sahabat Toko Mandi Indonesia, banyak sekali yang masuk ke admin kami, sahabat-sahabat, bapak ibu yang minta tolong untuk diberikan gambaran atau penilaian terkait lokasinya. Sebenarnya kami sudah sering sekali post tips-tips bagaimana menentukan lokasi yang bagus, bagaimana tahu itu lokasi bagus apa tidak. Tipsnya banyak sekali, sudah sering kami post, kami repost berulang-ulang di TikTok, di YouTube juga gitu. Tetapi tidak ada salahnya ketika misalkan sahabat Toko Mandi Indonesia mau menggunakan penilaian kami untuk menjadikan second opinion atau menjadi diskusi atau menjadikan tambahan atau masukan gitu. Ini saya kasih contoh ya, ini saya kasih contoh. Ada yang kirim lokasi ke kami, dikirim ke grup, terus kami analisa. Ini saya kasih contoh begini, saya mendekat. Nah, ini kita lihat dari satelit kan bisa ya, satelit. Nah, ini saya katakan lokasinya secara satelit, pandangan satelit kurang strategis ya, atau tidak bagus. Kenapa? Karena yang pertama dia jauh dari pemukiman ya, tampilannya ini jauh dari pemukiman, terus dia tidak diapit desa besar ya. Ini pinggir-pinggirnya aja kecil-kecil, desa kecil. Kecuali ini sepi, tapi di sini ada desa besar, di sini ada desa besar, itu bisa jadi bagus ya. Terus yang kedua, ini kiriman videonya juga bagus dan menarik. Kiriman videonya, nah ini dijelaskan detail. Jadi ya video diambil pada Jumat 13 Oktober jam 4 sore. Nah, ini keterangannya, dikasih keterangan-keterangan jalan ini saya skip aja. Nah, supaya untuk menjaga ini privacy ya. Ini jalan alternatif menuju salah satu kota ya. Dikasih keterangan-keterangan begini. Ini sangat membantu memberikan kami gambaran. Begitu. Jadi yang seperti ini yang ketika informasi yang diberikan ke kami jelas, kami juga akan memberikan feedback yang bisa akurat begitu. Jadi sekali lagi penilaian dari kami adalah gambaran ketika kami pernah buka minimarket gitu. Ketika misalkan kurang bagus ya kami bilang kurang bagus. Termasuk ini juga kami sampaikan kurang bagus. Kecuali ini saya belum dapat informasi tambahan. Kalau di situ banyak kantong-kantong perumahan baru ya. Terus yang kedua, di situ ada objek wisata atau wisata. Di situ ada pabrik, itu akan nanti jadi nilai plus atau jadi pertimbangan. Kalau tidak ada itu mutlak saya tidak menyarankan ya, saya tidak menyarankan untuk dibuka minimarket. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu punya keinginan, tetap punya keteguhan ya silahkan, itu hak Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak bermaksud untuk membuat Bapak Ibu demotivasi yang kirim lokasi ini, tapi memberikan gambaran gitu, memberikan gambaran dan memberikan edukasi atau memberikan yang dulu kita pernah buka di seperti itu hasilnya kurang maksimal gitu. Itu kalau dipaksakan ya paling mentok omset 3 juta. Kalau dipaksakan itu sudah istimewa menurut saya 3 juta itu. Kenapa? Karena melihat lokasinya seperti itu. Dari video yang kurang lebih dikirim 3 menit juga trafficnya tidak terlalu padat. Jam 4 sore kan juga harusnya jam prime, tapi juga tidak rame gitu. Itu saya sampaikan apa adanya ya. Tetapi kalau punya referensi lain atau tambahan lain buat diskusi ya. Istilahnya ini saya bikin video ini adalah supaya sahabat Toko Mandi Indonesia juga punya gambaran. Terus ketika misalkan minta second opinion dari kami bisa, silahkan. Kalau tidak butuh juga nggak masalah. Jadi bisa, karena tips menentukan lokasi itu sudah kita sering share ya. Yang kedua, lokasi itu pokoknya harga mati. Lokasi atau pasar yang bagus itu harga mati untuk bisnis minimarket. Kenapa? Karena kita bisnis tidak seperti jualan cilok, jualan somai atau jualan keliling yang bisa pindah-pindah tempat, yang bisa cari pindah tempat di frame. Kita kayak jaring ya, kayak istilahnya kita itu jaring. Kalau sudah lokasinya jelek, kita sudah investasi besar-besaran ya susah untuk menjadi rame ya. Makanya saya jadi ingat, jadi tiba-tiba teringat kata-kata manajer saya dulu ketika saya masih bekerja di minimarket nasional. Salah satu keberuntungan tertinggi kita adalah ketika kita dipindahkan di kota atau di tempat yang strategis. Maka otomatis jabatan kita atau prestasi kita akan
cemerlang atau cepat naik ya. Termasuk saya jadi ingat itu dulu, manajer saya bilang begitu, kalau dipindah di kota yang konsepnya jelek atau pasarnya jelek ya prestasinya akan suram pasti. Tapi kalau lokasinya bagus ya akan mempermudah dan mempercepat prestasi gitu. Itu termasuk salah satu faktor keberuntungan saat bekerja. Sama ketika di minimarket juga begitu, lokasi adalah pokoknya harga mati ya. Kami juga akan sangat hati-hati memberikan gambaran, karena kalau kami ngomong bagus itu bagus sekali, ternyata tidak, kan beban moral ya buat kami. Sehingga kalau kurang bagus ya kami sampaikan kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.